Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.24 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Kamis tanggal 13 Agustus guys. Dan malam ini tuh ada news di sekitaran jam 19.30. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news release baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Hai guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini sempat naik ke atas, mencoba meretest area resistance di sini. Tapi pergerakan marketnya di sini nggak mampu, pergerakan marketnya di sini malah turun drop ke bawah dan mampu ngebreak area support di area sini dan di area sini guys. Terus setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas guys, dan di sini pergerakan market sedang mencoba meretest area SBR di area sini atau area support become resistant guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resistance di sini, terus kita coba tandai area resistance bawahnya di area sini guys. Dan kita coba tandai area resistance bawahnya, di sini ada area SBR atau area support become resistant guys. Terus di sini kita coba tandai area resistance di area sini. Dan kita coba tandai area support bawahnya di area sini guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya lagi di area sini. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita coba tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Kita samakan dengan area support di time frame H1 di sini. Dan di sini kita coba tandai area resistance atasnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resistance bawahnya. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Kita samakan dengan area resistance di time frame H1 di sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini, seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry. Dan semua di sini pergerakan marketnya breakout ke bawah. Di sini tinggal kita tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi cukup simpel sekali.
Dan nanti kita juga bisa ambil setup almost nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan market sedang mencoba meretest area resisten di area sini guys. Dan di sini newsnya sudah rilis di sekitar jam 19.30. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi, di sini saya buat video ini bertujuan hanya untuk membagikan kegiatan saya saat bertrading dan tidak bermaksud mengajak kalian untuk masuk di dunia trading guys. Trading adalah aktivitas yang sangat berisiko, kalian bisa mendapatkan profit dan juga bisa mengalami kerugian dengan cepat guys. Dan segala kerugian yang kalian lakukan itu bukan tanggung jawab saya guys. Dan di sini saya juga tidak pernah mempunyai grup Telegram dan tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, jasa titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia melakukan kegiatan tersebut, bisa dipastikan itu bukan saya guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya ambil setup sell menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup sell? Di sini kita coba perbarui untuk mappingan kita guys. Di sini kalau kita perhatikan di time frame H1 guys, di sini pergerakan market membentuk area support baru guys. Di sini kita coba tandai area support barunya di area sini. Candle merah ketemu candle hijau, ini adalah area support. Dan di sini kita coba tandai untuk area base-nya. Untuk area base di time frame M15, di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup sell? Di sini tadi kan ada news di sekitaran jam 19.30 dan pergerakan newsnya tadi cuman muter-muter aja di area sini guys, membentuk candle doji ini. Pergerakan news di situ tuh belum mampu ngebreak area resisten atau area base di sini, dan setelah newsnya selesai pergerakan newsnya baru naik ke atas guys. Sebenarnya tadi saya mau ambil setup buy di area sini tapi saya agak sedikit ragu. Karena di area sini tuh ada area resisten di time frame H1. Jadi untuk cari amannya saya nunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area resisten di sini baru saya ambil setup buy. Tapi setelah saya tunggu pergerakan marketnya di sini malah turun drop ke bawah dan mampu ngebreak area support atau area base di sini guys. Area support yang baru aja dibuat di sini. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Di sini sebenarnya harusnya saya nunggu pergerakan marketnya itu untuk pullback dulu ke atas, kembali ke area base yang sudah dilewatinya baru saya ambil setup sell. Tapi di sini malah saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan di sini tinggal kita tunggu. Semoga aja di sini analisa kita benar guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.820.000 dan untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.643.000 guys. Di sini sebenarnya tadi saya coba close manual guys, karena di area sini tuh ada area support di time frame H1. Takutnya pergerakan market setelah menyentuh area support di time frame H1 di sini tuh pergerakan marketnya mantul ke atas guys. Makanya di sini saya coba close manual guys. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys. Oke. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan market, di sini kan tadi ada news di sekitaran jam 19.30 dan pergerakan newsnya itu membentuk candle doji hijau ini dengan sumbu panjang atas dan bawah.
Pergerakan newsnya di sini cenderung bimbang, dan setelah newsnya selesai guys, pergerakan marketnya di sini langsung terbang ke atas guys. Di sini saya agak coba ambil setup buy di area sini karena di sini tuh ada area SBR atau area support become resistant di time frame H1 di sini guys. Takutnya pergerakan marketnya itu mantul di area sini. Jadi untuk cari amannya saya nunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area base di sini baru saya cari setup buy guys. Dan setelah saya tunggu pergerakan market di sini kan pullback, tapi pergerakan marketnya di sini nggak jadi pullback guys. Pergerakan marketnya di sini malah langsung turun drop ke bawah dan langsung mampu ngebreak area support di area sini guys. Area support yang baru aja dibuat di sini dan area support di time frame H1 di sini. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Sebenarnya di sini agak sedikit kesalahan guys. Harusnya saya tunggu pergerakan marketnya itu pullback dulu ke atas, kembali ke area base yang sudah dilewatinya baru saya ambil setup sell guys. Tapi malah di sini saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan ketika saya ambil setup sell di area sini, pergerakan market di sini langsung turun drop ke bawah guys, dan sempat pergerakan marketnya itu pullback dulu ke atas dan setelah itu pergerakan marketnya itu turun ke bawah lagi guys. Dan ketika pergerakan marketnya menyentuh area support di time frame H1 di sini saya coba close manual guys. Takutnya pergerakan marketnya itu mantul di area support di time frame H1 di sini, makanya di sini saya coba close manual guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.820.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya tuh ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.